tetap mengikuti jalannya acara dengan tertib dan tertib. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti pada hari ini, yaitu Idhoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Jumadi. Kepada Bapak Jumadi kami haturkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Keluarga Besar Mbak Ramim dan Mbak Solehah, Bapak Kiai Haji Imam Nawawi. Katanya Saya meneruskan penggawa acara, nanti kalau nggak teruskan Mbak acara menyalahi. rampung. Karena saya naik di sini pun juga disebut oleh pembawa acara gitu. Yang saya hormati keluarga besar Bani Suratman yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu keluarga besar Bani Hamim yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena nanti keburu azan zuhur. Tercatat 80 sekian, kalau diuraikan memakan waktu yang cukup panjang. Tidak lupa saya akan menyapa saudara yang hadir di kesempatan ini yang paling tua, bukan Kiai Haji Nawawi. Yang paling tua adalah Pak Deyos. Karena setelah saya telusuri tadi, Basol itu juga nyebutnya Kak Yos gitu. Iya, betul. Kalau Basol nyebutnya Kak Yos itu kan berarti kakaknya Basol gitu. Saya sebagai mantunya Basol ya selayaknya nyebut Pak D gitu. Nah, monggo cucunya Basol menyebut Mbah Yos juga boleh, monggo silakan. Terima kasih Pak Deyos yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Terima kasih kepada saudara panitia. Ngiras kirus ini Bapak dan Ibu. Saya di sini dua peran. Pertama adalah ban serep. Ban serep itu kalau lokrot ya diganti. Si ganti biasanya ban yang sudah bekas. Jadi kualitasnya ya begitu bagus. Jadi mohon maaf nanti kalau nggak bagus ya namanya bekas. Ya kayak ban itu ya. Yang kedua, dari sisi kualitas pasti jauh dari harapan Bapak dan Ibu. Di hadapan ini ada tahfidz yang 37 sudah hafal. Jadi saya nggak akan berhubungan dengan dalil-dalil yang ada di dalam Quran dan hadis, jelas pasti kalah gitu. Kecuali mau duduk di samping saya nanti bacakan ayatnya. Yang berikutnya, kalau bicara tentang senior di keluarga Mbah Sol ini, saya termasuk yang paling ragil gitu. Jadi mantu ke-10, artinya ya mohon maaf paling kecil gitu. Tapi karena didapuk di sini ya berusaha untuk memenuhi keinginan saudara panitia. Mungkin agak panjang sih karena perjalanannya jauh supaya sambil ngasuh gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada
siang hari ini kita dipertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam rangka untuk menghadiri halal bihalal keluarga besar Mbah Kamim dan Mbah Solehah. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mengawali apa yang menjadi pilihan kita bersama, saya nggak mau kalah nih dengan Mbak pembawa acara. Saya juga sudah menyiapkan pantun. Kalau yang ngomong itu membawa kertas, ada dua kemungkinan. Satu nggak siap, atau kemungkinan dua siap banget karena dipersiapkan. Pantun yang pertama, karena dia ada 3 pantun. Pantun yang pertama adalah, mohon cakepnya ini. Pergi ke pasar membeli ketupat, tidak lupa membeli kurma. Hari Fitri penuh rahmat, mari bersilaturahmi bersama-sama. Terima kasih tepuk tangannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kenapa hari ini kita dipertemukan di acara ini? Ternyata di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 juga disebutkan. Saya nggak akan mengartikan panjangnya, hanya intinya saja. Yang intinya adalah bahwa silaturahmi itu ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa untuk menjalin persahabatan atau persaudaraan atau silaturahmi. Artinya bahwa silaturahmi itu sebuah ibadah yang ada di dalam Al-Quran, yang ketika kita lakukan insya Allah akan mendapatkan pahala. Jadi bukan tanpa alasan. Oleh karena itu mungkin 2 kali putaran ya kami nggak ikut silaturahmi, jadi mohon maaf Pak Ketua ketidakhadiran ini, yang mudah-mudahan itu tidak dicatat sebagai dosa karena niatnya kuat tetapi kadang kondisi nggak bisa hadir. Yang kedua, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, yang beliau menyampaikan bahwa bersilaturahmi itu kelak akan memperpanjang usia dan memperlancar rezeki. Nanti kita buktikan saja sampai di rumah amplopnya bertambah atau tidak. Kalau amplopnya bertambah banyak, itu salah satu bukti nyata bahwa silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Jadi mohon maaf ya, rada teleweran sithik ya. Tuh, jadi mengapanya di situ. Yang kedua, dengan metode apa kita bersilaturahmi ya Pak Deni? Ternyata kalau kita lihat di zamannya, silaturahmi itu sekarang ada 2 versi. Ada versi daring dan ada versi luring. Jadi dalam jaringan dan luar jaringan, online dan offline. Yang alhamdulillah hari ini kita bisa offline. Apa sih keuntungannya ketika kita menggunakan online? Satu, jelas tidak membatasi dimensi ruang dan waktu. Jadi kapanpun dan dimanapun itu bisa tertembus oleh dimensi ruang dan waktunya dengan menggunakan alat yang namanya HP gitu ya.
Itu katanya Mbak Tata. Jadi kata alatnya namanya HP. Itu dimensi teratasi. Dengan berdekatnya dua dimensi tersebut, keuntungan berikutnya adalah hemat. Paling hanya habis 3 giga. Ukuran rupiah ya 7.000 kan kira-kira. 7.000 itu menjangkau semua keluarga besar ini. Itu keuntungannya. Tapi ternyata di balik keuntungan itu juga ada kelemahannya, Mbak Deni. Dengan menggunakan metode daring tadi. Apa kelemahannya? Bahwa layar kaca itu ternyata tidak bisa menggantikan pelukan hangat dari saudara-saudara kita yang ketemu, dari kakak, adik, orang tua. Tidak bisa menggantikan hangatnya pelukan saudara-saudara kita yang hadir. Tidak bisa menggantikan lezatnya becek, kue kucur, soto, rengginang, bahkan ada kue dari Arab yang namanya kue kambir gitu, yang biasanya Mbak Cici bikin. Itu tidak bisa tergantikan dengan layar kaca, itu tidak bisa. Baunya aja nggak nyampe gitu. Apalagi rasanya. Nah, oleh karena itu dengan silaturahmi itu yang menggunakan daring itu kayaknya ya terasa garing lah gitu. Angpo nggak dapet gitu ya. Amplop tidak masuk aja. Itu kerugian. Oleh karena itu acara-acara seperti ini di masa-masa yang akan datang bisa menambah kehangatan, bisa menambah eratan jabat tangan. Bahkan di dalam silaturahmi di bulan Syawal ini, jabatan tangan itu bisa merontokkan dosa-dosa bagi yang berjabat tangan dan bisa bertatap-tatap. Nah, oleh karena itu ada kemanfaatan yang bisa kita peroleh dari silaturahmi itu, ya adalah yakinlah bahwa silaturahmi adalah memperpanjang usia, memperbanyak rezeki, dan menggugurkan dosa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada satu pantun lagi yang ingin saya bacakan. Cakep. Oh belum. Burung merpati terbang ke Surabaya, Cakep. hinggap sebentar di Mojokerto. Cakep. Kini hari Fitri telah tiba, Cakep. saling maafkan dengan penuh rasa cinta. Cakep. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sudah 15 menit belum, Mbak? Belum. 5 menit. Ya, jujur aja persiapan saya ini lebih dari 5 tahun, Mbak Deni. Karena ngalami sekolah SD udah 6 tahun ini, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ada kuliah. Mohon maaf, di sini itu ngomong di sini itu sebenarnya awalnya berani saya, karena nggak ada penguji saya. Profesor Dr. Ina India Studi nggak hadir, jadi saya nggak diuji kan. Tapi takutnya karena di sini senior bahkan junior sudah banyak yang hafiz Quran, jadi minder. Kalau pepatah Jawa itu mengatakan nek wani Jawa wedi, nek wedi Jawa wani kan. Lah saya ini wedi campur wani ini. Jadi setengah wani setengah wedi gitu. Nah, oleh karena itu mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam kesempatan kali ini, menyampaikan, dan saya ulangi sekali lagi, yang namanya ban serep itu kualitasnya berbeda dengan ban yang digantikan.
Dan kalau dapat honor pasti amplopnya nggak sama Pak Ketua itu. Jadi amplopnya lebih tipis yang itu. Pastinya seperti itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Karena ini hari Raya Idul Fitri, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amalan ibadah puasa kita bisa diterima di Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan lagi di bulan puasa tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.